Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar kami baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11. Yakni materi, Bab 1. Perkembangan Islam Daulah Abbasiyah. Tentang, Khalifah-Khalifah Daulah Abbasiyah. Apakah kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini? Insya Allah, kami siap, Pak. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Tahukah kalian, pemerintah Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode, terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berikut ini adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Abu Abbas As-Saffah, berkuasa dari tahun 750 hingga 754 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Memiliki garis nasab yang menisbatkan dirinya kepada Hashim, yakni buyut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Saffah merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemenangan yang didapatkan atas Daulah Umayyah menjadikan Daulah Abbasiyah secara otomatis menggantikan pemerintahan sebelumnya. Para pendukung Daulah Abbasiyah diwakili dalam pemerintahan baru. Orang-orang Yahudi, Kristen, Nestorian, dan Persia diwakili secara baik dalam pemerintahan Abu Abbas dalam meneruskan administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam masa pemerintahan As-Saffah juga didirikan pabrik kertas pertama di Samarkand. Abu Abbas adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-Muslim dan non-Arab. Sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu. Pada masa pemerintahannya, saat pasukan Abbasiyah menguasai Khurasan dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibayat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Setelah itu, dia mengalahkan Marwan bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama. Abu Abbas As-Saffah wafat pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi dalam usia yang masih sangat muda. Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa dari tahun 754 hingga 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah, meneruskan khalifah sebelumnya, yakni Abu Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Abu Muslim Al-Khurasani ketika Khalifah Abu Abbas As-Saffah meninggal. Adapun yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur setelah dibayat menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya, terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 158 Hijriah. Namun, dalam perjalanan ia sakit lalu meninggal dunia.
Ia wafat dalam usia 63 tahun. Dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Jenazahnya kemudian dibawa dan dikebumikan di Baghdad. Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur, dibayat menjadi khalifah, sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah, atau 774 Masehi. Muhammad Al-Mahdi, dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil, dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad Al-Mahdi, berhasil mencapai kemenangan atas orang-orang Romawi. Dibantu anaknya, Harun Ar-Rasyid, adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmarah, dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin, yang bersedia untuk membayar jizyah, pada tahun 166 Hijriah, atau 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi, meninggal pada tahun 169 Hijriah, atau 785 Masehi. Muhammad Al-Mahdi, tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. Harun Ar-Rasyid bin Al-Mahdi, adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid, dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia. Sekarang Iran. Pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid, dikenal sebagai masa keemasan Islam, atau The Golden Age of Islam, di mana, saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat, serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam. Harun Ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun, yakni dari tahun 786 Masehi, sampai 809 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Harun Ar-Rasyid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini, dari sosok khalifah besar ini. Sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah saat berusia cukup muda, yaitu 22 tahun. Dan wafat dalam usia yang juga masih muda, yaitu 45 tahun. Saat dia wafat, pada tahun 193 Hijriah, atau 808 Masehi, negara dalam keadaan makmur. Dengan memiliki kekayaan sebesar 900 juta dirham. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan yang bisa Pak uraikan pada kesempatan kali ini. Apakah kalian bisa memahaminya? Insya Allah, kami paham, Pak. Baiklah, kalau begitu, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian merangkum materi yang tadi Pak sampaikan, di buku catatan kalian. Setelah kalian selesai merangkum, tolong foto buku catatan hasil rangkuman kalian tersebut. Kemudian kirim ke grup WA, atau bisa langsung japri ke WA Pak. Apakah kalian paham? Siap, insya Allah, kami paham, Pak. Bagus. Selanjutnya, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan, yang akan Pak uraikan berikut ini, di buku tugas kalian. Dan di foto hasil jawaban kalian, kemudian share ke grup WA juga. Oke. Siap, Pak. Satu. Sebutkan tokoh utama pendiri Daulah Abbasiyah. 2. Sebutkan nama kota yang pertama kali dijadikan sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah. 3. Jelaskan hal yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur setelah dibayat menjadi khalifah. 4. Sebutkan masa pemerintahan Muhammad Al-Mahdi. 5. Sebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid yang patut ditiru oleh para pemimpin saat ini. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Kita cukupkan dulu untuk pelajaran hari ini. Pak akhiri.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.